Sore itu, hujan turun deras membasahi mobil Aira dan ibunya Rina yang baru saja pindah rumah. "Aku tidak suka tempat ini, Ma," keluh Aira sambil menatap rumah tua yang berdiri di ujung gang buntu itu. Halamannya dipenuhi rumput liar, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendela kayunya tampak seperti mata yang mengintai. "Ini rumah warisan dari nenekmu, sayang. Sementara kita belum punya tempat lain, kita harus tinggal di sini dulu," jawab ibunya dengan suara lelah tapi tegas. Setelah ayah Aira meninggal karena kecelakaan, mereka terpaksa pindah dari kota besar. Rumah ini meski sudah lama kosong, jadi satu-satunya pilihan yang mereka punya. Tapi sejak pertama kali melihatnya, Aira merasa ada yang aneh. Udara di sekitar rumah itu lebih dingin. Hari itu mereka sibuk membersihkan dan membongkar barang. Aira yang sedang menyapu loteng, menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik lemari tua. Di dalamnya ada beberapa foto usang dan surat-surat lama yang sebagian sudah lapuk. Salah satu foto menunjukkan seorang gadis kecil berdiri di depan rumah itu, dengan ekspresi wajah yang sangat mirip dirinya. "Aneh, ini siapa?" gumam Aira. Malam harinya suara-suara mulai terdengar. Lantai berderit padahal tak ada yang lewat. Ketukan pelan dari balik tembok, dan suara tawa kecil seorang anak perempuan. Aira membuka matanya lebar-lebar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia yakin mendengar langkah kaki berlari-lari di lantai bawah. Ibu sudah tidur, dan rumah terkunci rapat. Jantungnya berdetak makin cepat. Dengan ragu, Aira turun dari tempat tidur mengendap ke arah tangga. Tapi sebelum dia bisa melihat ke bawah, sebuah suara pelan membisik dari belakangnya. "Kamu mirip aku." Aira membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Pagi harinya, Aira duduk di meja makan dengan wajah pucat. Ibu Rina memperhatikannya sambil menyodorkan roti panggang. "Kamu nggak tidur ya semalam?" tanya ibunya. Aira hanya mengangguk pelan. Ia ragu harus menceritakan apa yang ia alami. Ia takut dianggap mengada-ada. Tapi bayangan suara itu, "Kamu mirip aku," terus terngiang di telinganya. Setelah sarapan, Aira kembali ke loteng. Ia membuka lagi kotak kayu yang semalam ia temukan. Ia mencoba membaca salah satu surat yang masih bisa dikenali tulisannya. Surat itu ditujukan kepada Ananda Ratna, dan ditulis oleh seseorang yang menandatangani dengan nama Ibu. Di akhir surat, ada kalimat yang membuat bulu kuduk Aira meremang. "Maafkan ibu sudah mengurungmu. Kau akan aman di sana." Selama tak ada yang membuka cermin itu, Aira menoleh ke sekeliling loteng. Di pojok ruangan, ada sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Sebuah cermin besar ditutupi kain putih. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu. Cermin itu usang, berdebu, dan penuh goresan. Tapi yang paling aneh, saat Aira menatap ke permukaannya, pantulan dirinya tersenyum, padahal ia sendiri tidak tersenyum. Dengan panik, Aira mundur. Cermin itu kemudian retak tanpa sebab. Suara tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti berasal dari dalam cermin itu sendiri. Ia berlari turun dan langsung menceritakan semua pada ibunya. Tapi Ibu Rina hanya diam. Matanya kosong, dan tiba-tiba ia berkata, "Cermin itu belum seharusnya kamu lihat." Aira membeku. Ibu tahu tentang cermin itu? Ibunya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Karena Ratna, dia belum pernah pergi dari rumah ini." Setelah kejadian di loteng, Aira tidak berani mendekati cermin itu lagi. Ia juga memperhatikan perubahan sikap ibunya yang lebih pendiam, lebih sering termenung sambil memandangi halaman belakang yang kosong. Hari itu hujan turun deras. Aira menghabiskan waktu di kamar, mencoba mencari informasi tentang nama Ratna dan sejarah rumah itu lewat internet, tapi tidak ada apapun yang muncul. Seakan-akan rumah itu tidak pernah tercatat dimanapun. Sore menjelang, suara ketukan terdengar dari depan pintu. Tapi ketika Aira membukanya, tidak ada siapapun. Hanya amplop tua yang tergeletak di lantai. Tulisannya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Untuk Ratna, dari ibu. Aira membawa surat itu ke dalam. Isinya hampir mirip dengan yang ia baca di loteng, hanya saja kali ini ada bagian yang mencurigakan. Kalau ada yang membukakan cermin itu, Ratna akan mencari tubuh baru. Tubuh yang mirip. Tubuh yang bisa ia tempati. Aira menutup surat itu cepat-cepat. Jantungnya berdebar kencang.
Ia langsung melihat ke arah kaca jendela ruang tamu. Dan di sana, samar-samar di pantulan, ada sosok gadis kecil berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, ruangan kosong. Saat malam datang, ketukan di loteng mulai terdengar, perlahan, teratur, seperti seseorang yang sedang berusaha keluar dari balik dinding. Aira mendekati ibunya yang sedang duduk di ruang tengah, menggenggam bingkai foto lama. Di dalamnya, ada potret keluarga yang tak pernah Aira lihat sebelumnya. Ada seorang perempuan dewasa, seorang pria, dan 2 anak perempuan. Satu dari mereka adalah ibunya saat kecil, dan satunya lagi mirip Aira. Sangat mirip. "Ibu," suara Aira bergetar. "Siapa gadis di sebelah ibu itu?" Ibu Rina tidak menjawab. Ia hanya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kalian kembar, tapi kau yang selamat." Malam itu Aira tak bisa tidur. Kalimat terakhir ibunya terus berulang di kepalanya. "Kau yang selamat." Selamat dari apa? Kenapa ia tak pernah tahu bahwa ia punya saudara kembar? Pagi harinya, Aira kembali mendesak ibunya untuk bicara. Awalnya Ibu Rina hanya diam, menunduk, lalu akhirnya mulai bercerita. Suaranya serak menahan emosi. "Dulu, waktu kamu bayi, kamu dan Ratna sering sakit. Tapi Ratna lebih parah. Kadang dia bicara sendiri, kadang menghilang dari tempat tidur dan ditemukan di tempat yang mustahil, seperti di atas lemari. Padahal semua pintu terkunci." Aira mendengarkan dengan napas memburu. "Ayahmu, dia mulai takut pada Ratna." Terjadi sesuatu malam itu. Sebuah kebakaran kecil di dapur. Tapi waktu kita lari keluar, Ratna hilang. Kami cari kemana-mana, sampai akhirnya ketemu. Dia berdiri di tengah ruang makan, menatap kosong ke arah api yang membesar. "Dia tidak terbakar?" tanya Aira pelan. Ibunya menggeleng. "Tidak, tapi dia berubah. Sejak malam itu, dia seperti bukan anak kecil lagi. Dia bicara dengan suara orang dewasa. Tatapannya tajam, dingin, dan dia mulai bicara soal cermin." Aira merasa tubuhnya mulai gemetar. Suatu malam, ayahmu mengurungnya di dalam loteng. Di balik cermin itu, ada ruang sempit tersembunyi di balik dinding. Dia bilang, itu satu-satunya cara untuk menghentikan Ratna. "Kamu diam saja waktu itu?" tanya Aira dengan mata berair. Ibu Rina hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat Aira merasa jantungnya berhenti berdetak. "Aku dengar Ratna berteriak." Tapi suara itu bukan suara anakku lagi. Aira terdiam, menahan isak. Tapi malam itu, saat semua tidur, suara ketukan dari balik cermin kembali terdengar. Kali ini bukan hanya ketukan. Ada suara langkah, tawa, dan satu kalimat yang terdengar jelas. "Sekarang giliranmu, Aira." Aira mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Semakin hari, sosok Ratna muncul makin sering. Di balik pintu, dalam bayangan. Bahkan saat Aira menatap wajahnya sendiri di cermin. Hari itu, Aira mendapati sesuatu aneh di kamarnya. Sebuah cermin kecil berdiri di sudut ruangan, padahal ia tak pernah meletakkannya di sana. Saat ia mendekat, cermin itu memperlihatkan pantulan kamar, tapi tanpa Aira di dalamnya. Aira menjerit. Ia membalik cermin itu, mencoba mencari tahu siapa yang menaruhnya. Di belakang bingkainya, tergores tulisan yang membuat darahnya membeku. Satu cermin dibuka, satu jiwa akan terganti. Aira mulai mencatat semua kejadian aneh dalam sebuah buku harian. Ia sadar, Ratna tidak hanya ingin menampakkan diri. Dia ingin kembali hidup. Dan Aira adalah tubuh yang dia incar. Ibunya pun semakin terpukul. Setiap kali Aira mencoba membahas Ratna, ibunya menolak bicara. Tapi Aira tahu, waktu mereka tinggal di rumah ini semakin habis. Malam itu, cermin kecil itu pecah sendiri tanpa sebab. Pecahannya membentuk wajah yang samar. Mata kosong, bibir menyeringai, dan darah menetes dari sudut-sudutnya. Saat Aira tidur, ia bermimpi dirinya berdiri di balik cermin. Di sisi lain kaca, Ratna menatapnya sambil tersenyum puas. Akhirnya kita bertukar tempat. Aira terbangun sambil menjerit, keringat membanjiri tubuhnya. Tapi yang paling menyeramkan, tangannya penuh luka goresan seperti baru saja memecahkan sesuatu dengan paksa. Dan di lantai kamarnya, pecahan cermin kecil itu lenyap.
Aira tak bisa lagi berpura-pura semuanya hanya mimpi. Luka di tangannya nyata. Cermin kecil itu benar-benar pecah, meskipun pecahannya kini hilang entah kemana. Dan suara Ratna semakin sering terdengar. Bukan hanya dalam mimpinya, tapi juga di siang bolong. Hari itu, Aira kembali naik ke loteng. Ia memeriksa cermin besar yang dulu ditutupi kain. Retakannya kini lebih banyak, seperti jaring laba-laba yang tumbuh dari pusat kaca. Di sisi kanan cermin, Aira menyadari sesuatu. Ada celah kecil pada dinding, nyaris tersembunyi oleh rak buku tua. Dengan susah payah, Aira menggeser rak itu. Di baliknya, ada pintu kecil kayu lapuk dengan engsel berkarat. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan perlahan membuka pintu itu. Udara dari dalam terasa basah dan pengap. Bau tanah dan sesuatu yang membusuk menyergap hidungnya. Tangga sempit menurun ke ruang bawah yang tak pernah disebut siapapun sebelumnya. Di bawah sana, Aira menemukan ruangan kecil, hampir seperti sel. Dindingnya dipenuhi coretan nama Ratna berulang-ulang. Di sudut ruangan, ada boneka kayu tua tanpa kepala, dan cermin lain, bundar, lebih kecil, tergeletak di lantai. Saat Aira menyentuh cermin itu, tiba-tiba lampu ponselnya padam. Dalam gelap, suara tawa anak kecil menggema, tapi kali ini bukan dari satu arah. Suara itu datang dari sekelilingnya. Banyak, berlapis-lapis. Kami semua terjebak di dalam sini. Aira panik dan lari keluar, menutup kembali pintu rahasia itu. Saat ia sampai di atas, ia menemukan ibunya berdiri diam di loteng, matanya kosong, mulutnya komat-kamit tanpa suara. "Ibu?" panggil Aira pelan. Ibu Rina menatapnya lama, lalu berbisik, "Kau membuka pintunya, Aira. Sekarang mereka tahu kau bisa mendengar." Sejak Aira membuka pintu rahasia di balik loteng, rumah itu seperti hidup. Setiap malam, ia mendengar langkah-langkah dari lantai atas, suara tangisan dari kamar mandi, dan bisikan di telinganya saat ia mencoba tidur. Bahkan siang hari pun tidak lagi terasa aman. Aira mulai mencari tahu sejarah rumah itu lewat dokumen tua yang ia temukan di laci lemari bawah. Di antara kertas-kertas usang, ia menemukan sebuah buku tebal dengan tulisan tangan di sampulnya. Catatan Ibu Ratna. Halaman-halamannya penuh dengan kegelisahan, rasa bersalah, dan ritual aneh. Ternyata, bukan hanya Ratna yang pernah dikurung. Sebelum Ratna, ada anak-anak lain yang ditampung oleh rumah itu. Semua anak-anak ini hilang secara misterius, dan semua berakhir di ruangan di balik cermin. Rupanya, nenek Aira, ibu dari Rina, adalah bagian dari kultus tua yang percaya bahwa cermin bisa menyimpan jiwa. Mereka melakukan pemindahan jiwa untuk menyelamatkan tubuh dari penyakit atau kematian. Ratna adalah percobaan terakhir yang gagal. Aira menggigil membaca catatan itu. Ratna terlalu kuat. Jiwanya menolak untuk disimpan. Dia menjerat cermin itu dan menjadi penjaganya. Sekarang, siapapun yang melihat pantulannya akan menjadi calon pengganti. Aira menyadari rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Rumah itu adalah wadah, dan Ratna adalah penjaga agar cermin tetap kenyang. Malamnya, Aira terbangun oleh suara ketukan, kali ini dari semua cermin di dalam rumah. Kamar mandi, lemari rias, bahkan layar gelap ponselnya. Dari setiap pantulan, wajah Ratna muncul menyeringai. "Tinggal 1 malam lagi, Aira. Setelah itu, kita ganti tempat." Aira menangis dalam diam. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus menghancurkan cermin utama di loteng. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memecahkan pintu masuknya. Aira berdiri di depan cermin besar di loteng. Retakan-retakan di permukaannya kini menyebar lebih luas, membentuk pola seperti saraf manusia. Suara bisikan dan tawa anak-anak masih terdengar samar dari balik kaca, seperti ratusan jiwa terjebak di dalamnya. Di tangannya, Aira menggenggam palu besi tua yang ia temukan di ruang bawah. Ia tahu ini bukan soal kekuatan fisik semata. Cermin itu tidak hanya terbuat dari kaca, tapi juga dari ikat jiwa. Memecahkannya bisa berarti melepaskan semuanya, atau menghilangkan dirinya sendiri.
Langkah kaki terdengar menaiki tangga. Sosok ibunya muncul, tetapi matanya sudah sepenuhnya hitam. Suaranya bukan lagi suara Ibu Rina. Terlambat, Aira. Dia sudah di sini. Rumah ini miliknya. Aira menjerit, berlari ke arah cermin, dan tanpa ragu mengayunkan palu sekuat tenaga. Sekali, 2 kali. Pada ayunan ketiga, suara ledakan nyaring terdengar, diikuti dengan cahaya menyilaukan. Cermin itu pecah. Tapi bukan hanya kaca yang hancur. Dinding di belakangnya runtuh, menganga seperti mulut besar yang menyedot udara. Angin kencang berhembus, membawa suara jeritan jiwa-jiwa yang terlepas. Sosok Ratna muncul di antara pecahan. Tubuhnya setengah transparan, mata merah menatap tajam ke arah Aira. Kau mengambil hidupku. Aku akan kembali. Dengan teriakan terakhir, sosok Ratna terhisap ke dalam pusaran gelap yang muncul dari dalam cermin. Semua lampu di rumah mati serentak, lalu seketika hening. Ketika Aira membuka mata, ia sudah terbaring di lantai. Ibunya pingsan di sampingnya, tapi matanya kembali normal. Loteng kini kosong. Tak ada cermin, tak ada suara. Hanya dinding retak dan debu. Mereka meninggalkan rumah itu keesokan harinya, tak menoleh lagi ke belakang. Bulan berikutnya rumah itu ditinggalkan. Tak ada yang mau membelinya. Namun tetangga terakhir yang tinggal di ujung gang pernah bersumpah. Pada malam-malam tertentu, mereka masih melihat 2 anak perempuan berdiri di jendela loteng. Satu tersenyum lembut, yang satunya tersenyum tanpa mata.